Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah rangkaian listrik. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang konsep teorema Thevenin pada analisis rangkaian listrik. Nah, kali ini kita akan ada pembahasan soal yang menggunakan teorema Thevenin ya dalam penyelesaiannya. Tentu soalnya kalau biasanya kan tingkatan-tingkatan soal itu kalau misalkan di contoh atau saat menerangkan itu kan yang lebih mudah lah gitu ya. Nah, di soal latihan itu akan naik tingkatannya. Nah, nanti saat ujian sebenarnya itu akan lebih sulit lagi ya. Itu memang sudah rahasia umum lah ya dalam setiap perkuliahan di mata kuliah apapun. Nah, kali ini kita akan ada dua soal. Ini soal pertamanya, ini soal keduanya. Di sini sudah saya simulasikan juga bagaimana hasilnya, hasil dari perhitungan ini dengan simulasi Proteus. Di sini untuk soal yang pertama, tentukan V out, berarti V out itu yang di sini, tegangan di resistor 4 kilo ohm dengan teorema Thevenin. Nah, di sini sudah ada hasilnya sebenarnya minus 3 volt. Nah, jadi nanti kita akan cari bagaimana minus 3 volt ini didapat. Nah, ini tentu ini penting ya. Nanti ke depan kalian mau bikin software atau apa sejenis Proteus kayak gini kan ini sebenarnya di belakangnya kan ya teorema-teorema ini gitu. Lalu nanti juga untuk rangkaian fungsinya mempelajari rangkaian listrik ini untuk kedepannya nanti kalian membuat sistem sistem apapun lah gitu ya di tugas akhir atau nanti kalian menyelesaikan masalah di lingkungan sekitar yang menggunakan microcontroller di dalamnya tentu kan di situ akan banyak ada komponen-komponen kan ya. Nah, inilah fungsi penerapan dari rangkaian listrik di dalam dunia nyatanya. Nah, oke, teman-teman, kita akan mulai dengan soal yang pertama. Nah, dari soal yang pertama ini, maka cara menganalisisnya pertama kan tentu kita akan menentukan berapa sih R Theveninnya, berapa sih V Theveninnya. Nah, untuk nanti kita membuat sebuah rangkaian sederhana yang ekivalen dengan rangkaian yang ada di soal agar terlihat lebih mudah kan ya. Nah, ini kita perkecil dulu thicknessnya ternyata masih terlalu gede. Nah, oke. Nah, kita mulai dengan menentukan R Thevenin terlebih dahulu. Nah, step by step menentukan R Thevenin adalah cabut resistansi beban atau resistansi yang mau kita analisis. Oh, berarti di sini kaitannya dengan resistansi 4 kilo ohm ini. Maka rangkaiannya akan berubah ya. Di sini kebetulan di step yang menentukan R Thevenin itu ada sumber tegangan itu menjadi short circuit. Nah, ini tidak ada sumber arus sehingga semuanya di short circuit kan. Maka rangkaian sederhananya untuk menentukan R Thevenin ini R Thevenin. Nah, itu ya penentuannya rangkaiannya menjadi ya ini tetap 6 kilo ohm di situ. Sorry. Nah, di sini 3 kilo ohm yang 6 voltnya kita short circuit kan. Lalu yang 12 volt juga kita short circuit kan. Yang ini 2 kilo. Nah, gitu kan. Nah, maka ini terminal AB-nya. Nah, karena resistansi 4 kilonya sebagai resistansi beban. Nah, kita masukkan 6 kilo, di sini 3 kilo, di sini 2 kilo. Nah, resistansinya di sini AB. Maka kalau seperti ini, RAB sama dengan R Thevenin. Berarti ini paralel yang mana? 6 kilo dengan 3 kilo lalu serikan. Nah, ini kita bisa menuliskan ya. Nanti teman-teman pokoknya saat nanti dalam tugas, setelah ini kita akan kasih tugas lah nanti di Google Classroom. Harus step by stepnya dituliskan ya. Ini misalnya step pertama gitu. Jadi biar saya memeriksanya enak gitu. Rangkaiannya juga harus digambar ya. Jangan sampai ini di UTS kemarin ada yang tidak menggambar analisisnya. Ada harusnya kemana itu saya kan nggak tahu. Maka saya harus menerawang gitu apa yang kalian jawab itu seperti apa. Nah, saya nggak langsung salah kan, tapi ya kesulitan juga memeriksanya. Nah, kita tulis seperti ini kan 6 kilo paralel dengan 3 kilo gitu ya. Lalu diseri dengan 2 kilo gitu. Nah, ini kalau misalkan paralel kan mudahnya adalah dikalikan dan juga dibagi dengan dijumlahkan. Nah, ini tambah, ini 2 kilo. Sehingga ini menjadi 18 kilo kuadrat, ini 9 kilo, ditambah 2 kilo. Maka
Kita coret, ini coret, habis, ini sisa 2. 2 tambah 2, 4 kilo ohm. Nah, ini mah mudah ya kalau untuk menentukan R Thevenin gitu. Nah, ini 4 kilo ohm untuk R Theveninnya. Nah, sekarang kita step kedua adalah menentukan tegangan Thevenin. Atau di sini tegangan Thevenin itu kan setara dengan VAB ya. Nah, kalau untuk VAB sama, cabut dulu rangkaiannya, tapi tetap full rangkaian gitu. Nah, kita coba nggak ada yang di short circuit kan atau nggak ada di open circuit kan ya. Ini seperti ini yang 6 voltnya. Lalu di sini 6 kilo, di sini 3 kilo, di sini hati-hati dengan positif negatif karena itu nanti akan berefek juga. Ini 12 volt. Kita tulis sebagai 6 kilo, ini 3 kilo, ini 2 kilo. Nah, yang resistansi bebannya kan sudah kita cabut. Ini 2 kilo ya. Nah, ini 2 kilo. Kalau sudah seperti ini, kita lihat ada nggak tegangan atau arus yang mengalir di 2 kilo ini? Nggak ada kan ya? Nah, berarti VAB-nya, titik AB-nya geser ke sini. Nah, kalau dari rangkaian seperti ini, teman-teman, ini kita hitamkan aja biar bisa. Nah, ini. Nah, kalau dari rangkaian seperti ini, maka sebenarnya besarnya PAB ini, sorry. Nah, apa ini? Nah, oke. Besarnya VAB ini adalah penjumlahan dari V 3 kilo ohm, V di 3 kilo ohm dan juga tegangan 12 volt ini. Nanti kaitannya dengan plus minusnya juga harus diikutkan. Nah, kalau yang 2 kilo ini kita anggap tidak berfungsi atau tidak ada, maka ini apa coba? Pakai hukum apa? Arus loop ya. Atau arus loop ini KCL atau KVL ya. Hukum apa? Kirchhoff tegangan, Kirchhoff voltage law. Nah, kalau sudah seperti ini, misalkan ini adalah I1 lah gitu ya. Nah, kita terapkan kan KVL pada loop 1 gitu ya. Nah, kita hitung besar. Tadi sudah saya bahas bahwa VAB itu atau nantinya akan menjadi V Thevenin itu tuh V di 3 kilo dan V dijumlahkan dengan 12 volt itu. Nah, kita terapkan KVL loop 1. Loh, ini hitam merah. Wah iya, nggak bisa. Nggak hitam doang, saya kira hitam doang. Nah, ini aja. Oke, KVL loop 1. Nah, oke. Apa ini? Bentar, ini apa nih? Dilihat. Nah, oke. KVL pada loop 1 ya. Sigma V sama dengan 0. Nah, kita start dari minus 6 volt. Start kan clockwise ya. Ingat lagi, ini berarti minus 6. Nah, lalu ditambah tegangan pada 6 kilo dan tegangan pada 3 kilo kan itu hambatan ya. Jadi 6 kilo dan 3 kilo itu hambatan. Dilewati oleh arus loop I1. Maka menjadi 6 kilo dikali I1 ditambah 3 kilo kali I1. Maka menjadi 9 kilo kali I1. Nah, sudah. Lalu ini minus 12 volt. Nah, atau minus 12 juga nggak jadi masalah. Nah, karena kan satuannya volt lah gitu ya. Maka kita selesaikan ini menjadi 9 kilo I1. Min 6 min 12 berarti min 18, pindah ruas berarti 18 volt. Maka I1-nya sama dengan 18 per 9 kilo. Sorry. Nah, ini jadi bulat gitu. Nah, ini 9 kilo. Nah, kalau sudah seperti ini 18 bagi 9, 2 bagi kilo berarti 2 mili ampere. Nah, tadi sudah saya sebutkan atau secara terlihat juga di rangkaian VAB-nya itu adalah penjumlahan ya antara tegangan di 3 kilo dan juga di 12 volt ini. Maka besarnya VAB
Oh, jangan ditahan, ternyata jadi bulat. Nah, VAB, ya oh, kalau saya baru tahu nih di Microsoft Access gini kalau bikinnya nyambung jadi bulat gitu. VAB, nah sama dengan V di 3 kilo. Nah, kebetulan di sini negatifnya di atas berarti dikurangin 12 volt. Nah, gitu. Karena ini negatif positifnya. Nah, kalau kita kita hitung di sini VAB-nya itu ini positif, ini negatif. Nah, karena di sini negatifnya di atas, maka ini akan menjadi dikurangi polaritasnya. Nah, kita cek V di 3 kilo itu kan apa? Arus yang melewati 3 kilo dikalikan dengan resistansi 3 kilonya. Maka V di 3 kilo kan dilewati I1 berarti I1 dikali 3 kilo ohm. Ini kita ini kan minus 12 volt. Nah, ini 2 mili ampere kan dikali 3 kilo dikurangi 12 volt. Nah, maka ini 6 volt minus 12 volt. Maka di sini minus 6 volt. Nah, inilah besarnya VAB atau setara juga dengan V Thevenin. Jadi VAB dan V Theveninnya sebesar minus 6 volt lah gitu ya, kita gunakan. Nah, R Thevenin kita sudah dapatkan yang ini. V Thevenin kita juga sudah dapatkan yang ini. Nah, maka kita akan buat rangkaian ekivalennya. Rangkaian ekivalennya seperti ini. Kita geser. Kita buat rangkaian ekivalennya. V Thevenin. Nah, ini V Theveninnya tadi berapa? Minus 6 volt. Minus 6 volt. Nah, R Thevenin. R Theveninnya 4 kilo. R bebannya di sini, R beban diserikan. Berapa R bebannya di sini? 4 kilo juga. Nah, apa yang ditanyakannya? V out. Nah, V out di sini berarti tegangan di 4 kilo. Nah, kalau udah seperti ini mah, ini kan pembagi tegangan seri kan selalu seri lah gunakannya penggunaannya pembagi tegangan lah. Di sini itu out ya. V out. Nah, ini V outnya. Maka besarnya V out itu sama dengan kalau udah sama besarannya resistansinya sama udah tinggal dibagi dua sebenarnya, tapi kita gunakan aja 4 kilo per 4 tambah 4 8 kilo dikali minus 6 setengah kan ini ya sudah berarti minus 3 volt. Nah, ini V outnya minus 3 volt. Nah, ini setara dengan yang sudah disimulasikan minus 3 volt ya. Jadi itu untuk contoh yang pertama. Nah, nanti teman-teman boleh mengulang-ulang lagi definisi-definisi yang saya sampaikan atau konsep-konsep yang saya sampaikan untuk menyelesaikan soal ini. Hati-hati yang harus diperhatikan adalah menentukan VAB karena kita ada pergeseran. Karena kalau ini resistansi bebannya dicabut kan, ini kan tidak ada hambatan, tidak ada tegangan atau arus yang mengalir ke 2 kilo, maka VAB-nya bergeser menjadi ke sebelahnya gitu. Nanti akan ada kasus lain lagi yang membutuhkan analisis lah, nanti di tugas lah itu akan saya kasihkan. Oke, nah ini untuk soal yang pertama mudah-mudahan bisa paham, nanti diulang-ulang lagi aja videonya sambil ditulis. Misalkan teman-teman nonton videonya, lalu teman-teman tulis gitu, stop dulu, baru teman-teman kerjain lagi, samakan, oh ya udah bener stepnya, baru start lagi videonya. Seperti itu biar nanti pemahamannya lebih komprehensif. Nah, kita mulai dengan soal yang kedua. Nah, ini lebih kompleks lagi nih rangkaiannya. Ini kalau misalkan yang soal nomor 2 ini pakai analisis loop, ini kan ada berapa loop? Satu loop, dua loop, tiga loop. Tapi di sini ada 2 mili ampere. Ini kan membuat terjadinya super mesh ya. Nah, ini berbeda lagi. Ini terserah nantinya teman-teman mau pakai yang mana. Cuman kalau misalkan di ujian itu mengharuskan pakai Thevenin, ya harus pakai Thevenin dong. Gitu ya. Nah, kita cek yang soal yang kedua. Tentu langkah pertama menentukan boleh nantinya R Thevenin dulu, V Thevenin dulu, itu terserah teman-teman ya. Nah, di sini tegangannya di di V out itu atau di R 8 kilo itu sebesar 8 volt. Nah, ini dari mana sih 8 volt itu? Yuk kita analisis. Nah, pertama menentukan R Thevenin. Nah, R Thevenin ini
step by stepnya apa? Cabut resistansi beban, matikan sumber. Sumber tegangan menjadi short circuit, sumber arus menjadi open circuit. Gitu. Nah, itu hafal tapi nantinya paham dengan sendirinya kalau sering diterapkan. Oke, 12 volt kita short circuit kan. Oke, ini 3 kilo ohm. Lanjut di sini 6 kilo ohm. Nanti jangan ini ya, jangan males untuk menggambar karena memang harus digambar gitu. Lalu ini 2 kilo ohm, yang ini sumber arus open circuit. Nah, ini 4 kilo ohm. Sudah. Nah, di sini 3 kilo. Ini enggak saya lupa lagi, mungkin belum terbiasa lagi nulis di Pentium. Nah, 2 kilo, 4 kilo. Nah, ini A, B. Nah, kalau dari sini, dari rangkaian ini kan sama, ini 3 kilo paralel 6 kilo ditambah 2 kilo ditambah 4 kilo. Maka RAB sama dengan R Thevenin sama dengan 3K paralel 6K kurungin ditambah 2K ditambah 4K. Nah, gitu. Kalau yang paralel 3K kali 6K tambah 3K tambah 6K kan 9K ditambah 2K, atau langsung saja ditambah 6K ya. Tambah 6K. 6K. Nah, ini berarti 18K bagi 9, 18K kuadrat bagi 9K kan 2K ya. 2K tambah 6K. Nah, berarti ini menjadi 8K. Nah, ini untuk resistansi Theveninnya 8 kilo ohm. Nah, ini ohm. Nah, selanjutnya mudah lah ini mah ya teman-teman. Ini juga untuk rangkaian seri paralel yang biasa lah. Ini udah pernah dibahas. Sekarang menentukan V Thevenin. Jangan malas lagi untuk menggambar. Ini kita cabut sehingga rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Sumber tegangan tetap. Ini resistansi 3 kilo, 6 kilo, yang itu 2 kilo. Nah, yang ini sumber arus. Ini ke sini. Nah, ini 12 volt. Oke, yang ini 3 kilo. Yang ini 6 kilo. Yang ini 2 kilo. Yang ini 2 mA atas ya, oke. Nah, lalu kan di sini ada resistor 2 kilo nih. Nah, ini bisa lanjut ke situ. Ini A, ini B. Nah, kalau seperti ini kan nggak ada tegangan ya di resistor 4 kilonya yang di sini. Nah, berarti ini kita anggap aja sebagai tidak ada di sini. Nah, ini dianggap tidak ada atau kita bisa hapus ya. Nah, hapus, maka VAB-nya bisa kita geser ke sini teman-teman. Nah, VAB-nya. Jadi VAB-nya itu adalah berapa tegangan di sumber arus 2 mili ampere. Nah, bagaimana? Nah, ini boleh kalau sudah seperti ini nantinya boleh pakai analisis loop, boleh pakai analisis node. Kalau yang di video sebelumnya di pembahasan konsep Thevenin itu kita pakai analisis node, ya sekarang kita pakai analisis loop ya, biar nanti sebenarnya dengan segala macam teorema yang sudah kita bahas, mulai dari analisis node, analisis loop, superposisi, lalu seri paralel, atau ya Kirchhoff ya, karena Kirchhoff itu nanti kaitannya dengan node dan juga loop analysis. Nah, itu bisa digunakan di sini gitu. Jadi teman-teman nanti bisa lebih kaya lagi, ada rangkaian seperti apapun, di analisis besarnya tegangan di titik manapun atau arus atau daya itu bisa lebih mudah gitu. Karena senjatanya banyak lah gitu. Nah, oke. Kita mulai dengan analisis loop ya. Nah, kalau misalkan kita terapkan analisis loop di sini, kita coba perbesar sedikit. Nah, kalau kita terapkan analisis loop di sini, maka anggap saja di sini akan ada dua loop. Loop ini loop pertama, maka ini sebagai I1 misalkan arus loop 1, ya ini arus loop 2, tetap clockwise ya, kita konsisten di clockwise. Nah, maka kalau seperti ini kita sudah ada loop yang diketahui ya, si besarnya arus loopnya, yaitu arus loop 2, sorry. Ini kecil banget. Ini arus loop 1 ya.
arus loop 1. Nah, ke situ. Set. Nah, arus loop 2 ini sudah diketahui ya, berarti udah kita nggak usah pakai KVL lagi. Jadi arus loop 2, lihat arahnya ini clockwise, ini sebaliknya. Berarti ini minus 2 mili ampere. Nah, di sini kita udah ketahui 8 volt lah si jawaban di Vout-nya ya. Tapi kita akan coba analisis. Maka kita terapkan KVL di loop 1. KVL loop 1 yang belum diketahui. Pak, untuk apa sih menemukan ini? Karena nantinya kita kan akan menghitung tegangan di sumber arus 2 mA ini. Nah, kita harus menyelesaikan dulu kaitannya. Kan tegangan ini nggak bisa kita, udah loop ini aja nggak bisa kan? Ini loop resistor 6 kilo ini dilewati I1 dan dilewati juga oleh I2 kan? Atau arus loop 2. Maka kita harus tahu dulu arus loop I1-nya berapa. Biar keterkaitan itu tetap ada. Nah, ini balik lagi ke definisi teorema Thevenin ya. Ini di video yang sebelumnya, bahwa dengan catatan, nah ini hubungan tegangan dan arus pada beban tidak berubah. Maksudnya ya itu tadi, setiap analisisnya nggak bisa kita eliminasi. Oh, ini nggak ada kaitannya deh kayaknya. Nggak bisa. Kalau dalam rangkaian kompleks itu seluruh komponen atau seluruh elemen itu, mau sumber arus, sumber tegangan, atau hambatan, atau komponen lainnya, itu berkaitan satu sama lain. Makanya ini dengan catatan saya bold di sini, hubungan tegangan dan arus pada beban tidak berubah. Ya itu di situ. Jadi nggak bisa kita sederhanakan lah gitu. Ya boleh disederhanakan jadi teorema Thevenin, tapi kan kaitannya itu tidak boleh dihilangkan gitu. Oke, kita start dengan nomor 2. Nah, KVL pada loop 1. Nah, KVL loop 1 seperti biasa, ini minus 12 kan, karena mulainya dari bawah, dari minus 12. Atau dia lebih jelasnya, ini jangan langsung, ini sigma V sama dengan 0. Sigma V sama dengan 0. Nah, tegangannya apa aja? Minus 12. Lalu I1 melewati 3 kilo dan 6 kilo kan, I kali R kan volt ya. Oke, jadi I1 melewati 3 kilo dan 6 kilo, maka menjadi ditambah 9K ya, dikalikan I1, maka itu akan menjadi tegangan juga kan. Nah, selanjutnya 6 kilo ini dilewati juga oleh arus loop I2. Nah, maka ini karena berlawanan arah dengan arus loop I1, maka ini menjadi minus 6 kilo dikali dengan I2 sama dengan 0 baru. Nah, baru terapkan. Tadi kan sudah diketahui ya, I2-nya sebesar minus 2 mA. Ini tetap minus 12, ini tetap 9K I1, ini minus 6K, I2-nya itu minus 2, dikali minus 2 mA, sama dengan 0. Ini jadi 9K I1, ini minus 12-nya tetap dulu. Wah, ini jadi habis ya. 12-nya positif nih, 12 volt. Oh, jadi habis ya. Jadi 0. Tapi 0 dibagi 0 bisa dibagi ya. Kalau misalkan kalau pembagian dengan 0 nggak bisa, tapi kalau 0 bisa dibagi-bagi. Oke, maka akan menjadi 9KI1, ini minus 12 tambah 12 habis, pindah ruas juga tetap 0, 0. Maka I1-nya 0 dibagi 9K, 0 ampere. Oh, berarti memang dalam kasus ini si I1-nya sama dengan, ya tidak ada arus yang mengalir. Tapi kalau nanti untuk kasus soal yang lain, besaran hambatannya berbeda, ya bakal ada itu besarnya nilai I1 gitu. Jadi jangan teman-teman apa ya, oh ini Pak 0, berarti nanti untuk kasus yang lainnya juga I1-nya akan 0. Enggak ya, itu tetap harus dihitung seperti ini ternyata. Jadi ini sebesar 0 ampere gitu. Nah, kalau sudah diketahui I1-nya sebesar 0 ampere, maka kan yang kita mau cari adalah tegangan di sini ya, tegangan di 2 mA. Walaupun arus loopnya sudah kita ketahui sebesar minus 2 mA, kan tegangannya belum. Nah, maka kita terapkan KVL pada loop 2. Maksudnya bukan untuk mencari lagi besarnya arus loop I2, tapi menentukan besarnya tegangan di sumber arus itu gitu. Kan sumber arus kan yang diketahuinya hanya amperenya gitu. Nah, kita coba terapkan KVL loop 2. Sigma V sama dengan 0. Nah, kita tahu kan kalau misalkan KVL di loop 2 itu 6 kilo, berarti V di 6 kilo di sini ditambah
V di 2 kilo kan gitu di sini ditambah V pada sumber arus 2 miliampere kan gitu kan ya. Tegangan di seluruh loopnya dijumlahin akan sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. V di 6 kilo berapa? Nah, di 6 kilo berarti kan arusnya yang melewati 6 kilo dikali resistansinya. Berarti 6 kilo dikali dengan arusnya. Arusnya apa? Yang loop 2 kan? Loop 2 dan loop 1 juga 6 kilo dilewati oleh keduanya itu. I2-nya positif karena memang itu arusnya. Ingat I1-nya meskipun 0 ya, tapi kita tetap masukkannya untuk nanti konsep penerapan di rangkaian yang lainnya yang mungkin I1-nya nggak 0. Ini I1, nah berarti kan hambatannya dikali arusnya, karena ini clockwise, yang ini ternyata berlawanan arah, ini ke atas, ini ke bawah, berarti dikurang. Ditambah, nah ini 2 kilo dilewati oleh arus loop I2 saja, berarti 2K I2. Nah, yang ini ditambah V pada 2 miliampere. Yang mana V pada 2 miliampere ini nantinya setara dengan VAB ya. Nah, ini akan setara dengan ekivalen dengan VAB. Nah, gitu. Nah, sama dengan 0. Nah, kita terapkan 6K dikali I2. I1-nya kan 0, berarti 6K dikali minus 2 miliampere kan I2-nya. Ini 2K dikalikan dengan minus 2 miliampere juga. Ditambah V pada 2 miliampere, yang mana itu setara dengan VAB tadi. Nah, kita selesaikan, berarti ini minus 12 volt, ini menjadi minus 4 volt, ini ditambah tegangan pada 2 miliampere sama dengan 0. Berarti ini minus 16, maka V 2 miliampernya, masuk V pada 2 miliampere ya, bukan V 2 MA ini tuh, sorry, ini menjadi, ini harusnya di bawah. Biar kalian nggak bingung. Nah, di sini 2 miliampere. Nah, ini sama dengan 16 volt. Nah, jadi V pada 2 miliampere yang mana itu setara dengan VAB, yang mana VAB itu adalah nantinya menjadi V Thevenin gitu. Nah, sehingga kita sudah dapat RAB-nya atau R Thevenin-nya segini 8 kilo, V Thevenin-nya 16 volt. Nah, kalau sudah seperti ini diketahui ya buat lagi rangkaian Thevenin-nya. Nah, ini biar terlihat rangkaian Thevenin-nya itu sama seperti ini. Nah, V Thevenin-nya, R Thevenin-nya, R bebannya. Nah, V Thevenin-nya berapa? 16 volt. R Thevenin-nya berapa? 8 kilo. Nah, ini R bebannya tadi di sini, 8 kilo juga. Aduh, ini tulisannya, sorry ya. Udah lama nggak nulis nih, libur lama. Nah, 8 kilo. Nah, yang ditanyakan apa? V out. V out ini yang di sini kan, V di 8 kilo yang beban. Nah, ini di sini. Sorry. Ih, nyambung. Nah, V out. Maka besarnya V out adalah gunakan apa? Pembagi tegangan. Berarti ini karena kebetulan nih saya milih soalnya ini random sebenarnya, tapi milih soalnya yang ujung-ujungnya sama gitu ya. 8K 8K yang tadi kan yang soal sebelumnya 4K 4K gitu, sehingga ini eh, enak lah. 8K plus 8K 16K kali 16 volt. Maka ini menjadi ini ini wah, bagi setengah bagi dua aja, ini 8 volt langsung. Oke, sehingga diketahui. Nah, ini cara-cara menggunakan Thevenin lah, teorema Thevenin. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengulang lagi. Ya, soalnya seperti itu, hati-hati nanti dengan segala kemungkinan menentukan VAB atau V Thevenin ya, yang nanti akan ada agak tricky di situ. Nah, untuk nanti tugasnya nanti akan saya upload di Google Classroom. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang teorema Norton ya. Bedanya sedikit lah nanti teorema Thevenin dengan Norton. Kita bahas di pertemuan selanjutnya di kelas. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.